Ya, puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tema hari ini berdiri kokoh. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, saya ingin ajak saudara membaca di sana, tetapi bagian A saja. Ya. Mari baca sama-sama di tempat saudara ada. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, saudara, sesuatu ya untuk berdiri kokoh itu sangat ditentukan oleh dasar penopangnya. Ya. Kalau dasar penopangnya lemah, maka sangatlah mudah dia itu terjatuh atau roboh. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau dasar penopangnya itu kuat, maka sangat sulit untuk dia roboh ataupun terjatuh. Ya. Nah, di dalam kehidupan kekristenan, betapa pentingnya berdiri kokoh ini dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Ya. Satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana supaya kita berdiri kokoh dan dasar apa atau dasar penopangnya dari apa? Ya. Ini penting sekali untuk kita sama-sama renungkan. Ya. Mari sama-sama kita bahas. Yang pertama, sesuatu dikatakan berdiri kokoh jika dasar penopangnya kuat. Ya. Kalau kita berbicara soal bangunan, berarti bangunan itu menjadi kokoh karena dasar penopangnya itu memiliki pondasi yang kuat. Kalau kita berbicara tentang sebuah pohon, bagaimana sebuah pohon itu bisa berdiri dengan kokoh, dasar penopangnya berarti akarnya itu mencengkeram dengan kuat. Bahkan akarnya itu terus tertanam dalam sekali. Ya. Jauh dari permukaan tanah. Ya. Kalau kita berbicara tentang olahragawan, maka olahragawan itu dikatakan dapat berdiri kokoh, tentunya dasar yang menopangnya adalah staminanya, fisiknya, kesehatannya. Ya. Dia memiliki kekuatan tubuh yang baik. Ya. Entah dia pelari, petinju, atau olahraga apapun. Tentunya dasar penopangnya adalah dia punya stamina yang bagus. Ya. Kalau kita berbicara tentang bela diri, ya, maka dasar penopangnya adalah dia memiliki kuda-kuda yang kuat. Ya. Kakinya ketika ditendang, tidak goyah, tidak gampang jatuh. Ya. Karena apa? Kuda-kudanya kuat. Kalau kita berbicara tentang seorang prajurit, ya, atau seorang marinir atau tentara, maka prajurit atau tentara ini dikenal sebagai pribadi yang berdiri kokoh. Dasar penopangnya adalah di mana dia memiliki fisik yang kuat juga. Karena seorang tentara, seorang prajurit itu dilatih fisiknya sedemikian rupa. Ya, di dalam cuaca yang baik, panas yang menyengat, sampai cuaca yang sangat dingin, cuaca yang sangat ekstrim. Kondisi-kondisi di mana mereka diuji di di segala cuaca atau di segala keadaan. Tujuannya apa? Supaya fisiknya itu benar-benar menjadi pondasi yang kuat ketika tentara ini dikirim untuk berperang di segala medan yang mungkin asing bagi mereka juga. Dan dasar penopang dari seorang tentara atau prajurit ini, dasarnya yang lain adalah mentalitas. Ya. Sikap pantang menyerah dan rela berkorban bagi bangsa negara. Ya. Ini sangat diperlukan supaya seorang tentara, seorang prajurit ini dapat berdiri kokoh. Saudara. Ya, terlatih fisiknya, terlatih dalam mempergunakan senjata, terlatih di dalam peperangan. Sekarang kita mau sama-sama melihat, ada dasar penopang yang dianggap kuat oleh kebanyakan orang, tetapi sebenarnya dasar penopang itu rapuh. Dan herannya banyak orang menggunakannya. Apa saudara? Yang pertama,
uang, kekayaan, atau harta benda. Ini dasar yang rapuh. Loh, bukankah dengan uang orang bisa melakukan banyak hal? Bukankah dengan kekayaan sesuatu itu menjadi lebih mudah dibandingkan tidak punya uang? Memang benar, saudara. Tetapi bukankah juga uang, kekayaan, harta benda bisa habis dalam sekejap? Ya. Ini yang seringkali dipakai orang untuk menjadi dasar penopang. Kalau sudah punya harta, sudah banyak memiliki kekayaan, sudah kita aman, kita kuat. Ya. Memang untuk sebuah perusahaan pun dibutuhkan modal, keuangan, kekayaan perusahaan untuk dia bisa menjadi perusahaan yang kuat. Memang benar. Tetapi bukankah sudah teruji selama beberapa dekade peristiwa bagaimana nilai uang bisa mengalami kemerosotan? Bagaimana harta, kekayaan itu bisa hilang, bisa tercuri. Ya. Uang tidak bisa membeli kesehatan, uang tidak bisa membeli kekayaan, nyawa, saudara. Maksud saya, ya. Ada seorang ibu, dia datang ke sebuah rumah sakit dengan membawa koper, ya, travel bag yang cukup besar dan isinya uang yang begitu banyak. Dia sodorkan kepada dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu, tolong operasi saya. Terserah bagaimana caranya, kalau uang 2 koper ini belum cukup, saya akan tambahkan lagi. Yang penting saya sembuhkan dari sakit saya. Dokter angkat tangan, saudara. Rupa-rupanya ibu ini sakit kanker stadium akhir. Semua sudah menjalar ke seluruh tubuh. Uang sebanyak apapun, dokter angkat tangan. Karena apa? Tidak bisa. Di operasi bagian sini, yang sana sudah menjalar kemana-mana. Ya. Uang tidak bisa membeli nyawa. Tetapi seringkali ini dipakai orang untuk menjadi dasar. Ya. Untuk menopang supaya dia berdiri kokoh. Tetapi perhatikan, ternyata tidak bisa. Ini dasar atau pondasi yang sangat rapuh. Kemudian yang kedua, usaha atau pekerjaan dan kekuasaan itu juga bisa hilang dalam waktu singkat, saudara. Krismon tahun 98, ya. Di situ kita lihat bukan hanya perusahaan kecil, banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang juga punya anak cabang di luar negeri, mereka kolaps, saudara. Ya. Tadinya berpikir bahwa perusahaan ini akan baik-baik saja. Karena apa? Karena sudah merambah atau merajai, ya, di berbagai tempat atau pasaran. Tetapi ternyata ketika digoncang Krismon, berantakan, hancur semua, saudara. Ya. Kemudian dasar yang rapuh yang ketiga yang seringkali dipakai oleh orang adalah ilmu pengetahuan, knowledge atau kecerdasan. Ya. Ini pun juga sesuatu yang rapuh. Karena apa? Ada yang lebih cerdas lagi, saudara. Ya. Ada yang lebih tangkas lagi. Yesaya pernah menyampaikan pesan Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-16. Karena apa? Karena pada waktu itu umat Tuhan justru mendasarkan kekuatannya kepada ini. Ya. Yesaya 30 ayat yang ke-16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ya. Jadi kalau mengandalkan itu justru ada yang lebih tangkas lagi, ada yang lebih pandai lagi, ada yang lebih cerdas lagi, ya. Sehingga akhirnya tergeser, saudara. Yang keempat, dasar yang rapuh yang seringkali diandalkan orang untuk menjadi dasar penopang supaya dia tetap berdiri dengan kokoh, yaitu hubungan atau kedekatan dengan seorang penguasa. Ya. Kenapa rapuh? Karena sang penguasa jabatannya itu
tidak mungkin dikerjakan seumur hidup. Seseorang ketika memegang kekuasaan atau jabatan itu sangat terbatas. Apalagi muncul pesaing-pesaing yang lain. Ya. Saudara, seringkali itu yang dipakai untuk menopang supaya tetap berdiri teguh hubungan dengan penguasa yang ada. Yang kelima, kelebihan fisik, tampan, cantik, ya, ataupun keadaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, ini juga rapuh. Kenapa, saudara? Fisik ini tidak kekal. Fisik ini mengalami kemerosotan. Sampai kapan? Semuanya akan keriput. Semuanya akan layu. Makanya dikatakan hidup manusia itu seperti rumput kering dan layu. Ya. Yang berikutnya, dasar penopang yang rapuh yang seringkali dipakai oleh orang-orang secara kebanyakan adalah di mana mendasarkan kekuatan dunia atau kekuatan iblis. Memang iblis ketika mencobai Tuhan Yesus, dia pernah berkata di pencobaan yang diberikan kepada Yesus ketika Yesus sebelum memulai pelayanannya. Dan diperlihatkan seluruh kekuasaan, kenikmatan, kekayaan dunia. Semua ini akan aku berikan kalau engkau sujud menyembah aku. Dan bukankah itu yang seringkali banyak digunakan oleh orang-orang? Di mana mereka terlibat dengan kuasa-kuasa okultisme untuk menunjang kemajuan usahanya, untuk menunjang kekuatannya secara fisik, supaya kebal, ya, supaya ada yang melindungi, tetapi melalui kekuatan kuasa kegelapan. Kenapa saya katakan rapuh? Walaupun iblis juga bisa melakukan mujizat-mujizat, punya kekuatan yang hebat. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan rapuh karena apa? Karena ketika seseorang menjadikan hubungannya dengan iblis itu menjadi dasar penopang supaya dia tetap berdiri kokoh, maka berarti dia sedang mengambil posisi melawan Allah. Berarti dia sedang mengambil posisi membalikkan badan, ya, di hadapan Allah, ya, menjadi musuh Allah. Tentunya orang yang berurusan dengan Allah, yang menjadi musuh Allah, maka Tuhan akan hancurkan. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu, apa dasar yang tepat yang dipergunakan supaya kita tetap berdiri kokoh? Ya. Jelas di dalam Matius pasal yang ke-7, di situ dikatakan ada rumah yang dibangun. Orang yang membangun rumah itu ibarat orang yang mendengar Allah berbicara, orang yang mendengar firman Allah. Tetapi yang melakukannya, yang memelihara firman, itu adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Batu itu menjadi pondasinya. Jadi gambarannya adalah yang pertama, Kristus menjadi dasar penopang. Itu yang pertama dan terutama. Dan kemudian firman Allah menjadi dasar karena memang Kristus dan firman itu satu kesatuan. Yohanes 1 ayat yang ke-1 di sana dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi orang yang memiliki dasar penopang Yesus pasti dasar penopangnya juga firman. Karena Yesus adalah firman, firman adalah Yesus, tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Kemudian yang berikutnya di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Di situ Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, berpadanan seirama, serangkai, selangkah, berjalan bersama dengan Injil Kristus, dengan firman Allah. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Ya, bahwa kamu
teguh berdiri dalam satu roh, garis bawah ini, teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya. Jadi iman itu timbul dari berita Injil. Iman itu timbul dari firman. Jadi kalau pondasinya tadi Yesus, pasti pondasinya firman. Dengan pondasinya firman berarti imannya itu terbentuk kokoh di sana. Menjadi dasar penopang untuk orang tetap berdiri teguh. Dan perhatikan kata yang kita garis bawahi tadi. Teguh berdiri dalam satu roh. Ini menggunakan bahasa asli steko. Ya. Steko ini artinya bukan asal berdiri. Berdiri asal-asalan, enggak. Ya. Dalam upacara-upacara, terutama upacara-upacara kenegaraan, itu prajurit atau peserta semuanya berdiri ya, dengan tegap, enggak asal-asalan. Ya. Mereka tahu bahwa mereka sedang berada di momen penting kenegaraan. Ya. Tetapi sebenarnya kata steko ini memiliki makna di mana di segala situasi apapun, bukan hanya di situasi khusus seperti tadi upacara kenegaraan. Kalau di luar upacara kenegaraan santai-santai saja, enggak. Ya. Steko ini bukan asal berdiri, juga bukan berdiri pada situasi yang tertentu saja, tetapi benar-benar berdiri teguh dan kuat di segala situasi dan di segala keadaan. Ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Paulus dan Silas, mereka steko, saudara. Ya, mereka teguh berdiri dalam satu roh. Paulus dan Silas di penjara Filipi, mereka tengah malam memuji Tuhan. Kondisinya bagaimana, saudara? Seharian habis dipukuli, saudara. Seharian habis disiksa, disesah karena memberitakan kebenaran. Tangannya dibelenggu, kakinya dipasung. Dua-duanya seperti itu. Dan kalau tengah malam berarti apa? Itu mulai muncul rasa ngilu, sakit, cekot-cekotnya, saudara. Tetapi mereka bersepakat untuk steko. Untuk berdiri teguh dalam satu roh. Mereka sepakat dan mereka memuji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan, seluruh seisi penjara diberkati oleh pujian itu. Penjara goncang, semua belenggu lepas, rantai lepas, pintu penjara terbuka. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu terjadi keselamatan. Secara khusus kepada pemimpin atau kepala penjara. Dia dan keluarganya diselamatkan. Dan bisa jadi penghuni penjara yang ada juga diselamatkan, saudara. Ya. Kenapa? Karena ada dua orang yang steko. Sepakat untuk berdiri teguh dalam satu roh. Dalam pelayanan pun, dalam ibadah, leader, singer, pemain musik, bahkan di antara pemain musik, pemain piano, keyboard, bass, drum, ya, gitar, semuanya juga harus steko. Satu roh. Kalau tidak satu roh, pemain musik lari sendiri seenaknya, tidak bisa, saudara. Pujian itu tidak akan memberkati. Demikian juga ketika leader maupun pemusik tidak steko, tidak sepakat untuk satu roh, ya, maka juga tidak akan mengangkat suasana ketika pujian penyembahan. Karena apa? Tidak steko. Tidak sepakat berdiri teguh dalam satu roh. Kalau kita berbicara tentang keluarga, suami dan istri perlu steko. Sepakat untuk berdiri teguh satu roh. Bahkan bukan hanya suami istri, bersama dengan anak. Itu steko dalam keluarga. Ketika bersatu, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan. Ya, betapa pentingnya kita pun steko dengan Tuhan. Satu roh dengan Tuhan. Sepakat berdiri teguh di hadapan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena ketika kita steko, satu roh dengan Tuhan, sampai Paulus berkata, aku ini menjadi tawanan roh. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Kristus, dia menjadi satu roh dengan dia. Ya, ini steko, saudara. Jadi betapa pentingnya kesatuan roh itu. Nah, saudara, ketika bertahan di tengah penderitaan,
Ada orang-orang yang dikhususkan memang untuk menjadi martir. Mereka kadang-kadang ada yang mati karena nama Tuhan. Itu bukan sebuah kekalahan, saudara. Tetapi itu pembuktian bagaimana orang yang rela martir itu tetap berdiri kokoh sampai akhir hidupnya. Saudara, Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru inilah yang membangkitkan kita untuk kita dapat berdiri dengan kokoh. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita membangun kehidupan doa kita. Kita tetap bertekun dalam ibadah kita. Kita tetap menjaga, membaca, memelihara firman Allah setiap hari. Itulah yang membuat kita steko dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan, untuk akhirnya kita bisa berdiri kokoh. Miliki selalu pengharapan dengan Tuhan. Karena apa? Hari-hari dalam hidup saudara, Tuhan akan terus buat semakin kuat. Semakin banyak masalah justru semakin kuat. Semakin banyak kesulitan semakin kuat. Semakin banyak pergumulan justru Tuhan buat semakin kuat. Ya. Kita harus percaya dengan Yesus kita. Selama saudara menghadapi pergumulan, percayalah Allah tidak diam. Karena itu saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Jangan pernah memiliki dasar dan pondasi yang rapuh. Milikilah Yesus. Jadikan dia pondasi yang utama, dasar penopang yang terutama dalam kehidupan kita. Dan pertahankan kekuatan rohani kita. Karena 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tuhan tidak mau kita membangun pondasi di atas jerami, rumput yang kering, semuanya akan mudah terbakar. Tetapi Tuhan ingin kita membangun pondasi dasar, yaitu dari batu karang yang teguh, Yesus. Karena itu hari-hari ini, saudara yang menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan, mari steko dengan Tuhan. Jangan putus asa. Selama saudara berjalan dengan Tuhan, dia akan selalu campur tangan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Amin. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami.
kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Haleluya, haleluya. Kami rindu berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami rindu selalu ada bersama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau lah dasar penopang untuk kami dapat berdiri dengan kokoh. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau yang sanggup membawa kami untuk tetap berdiri kokoh Tuhan, di tengah badai kehidupan, di tengah tantangan yang ada, di tengah sakit penyakit yang datang menimpa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah Bapa kami. Haleluya, 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 haleluya.